Halo guys, di video kali ini saya akan membandingkan performa gaming antara kedua VGA yang sudah ada di depan saya. Ini adalah Radeon RX 6600 XT dan yang satu lagi adalah kakaknya atau yang lebih tua yang udah duluan rilis, RX 5600 XT. Sedangkan motherboardnya saya memakai dari brand ASRock Taichi X570 dengan prosesor Ryzen 5 5600. FYI, kalau kalian lihat gap harga antara Ryzen 5 5600 memang agak jauh ya di atas Ryzen 5 5500. Padahal performa processingnya sebenarnya hampir sama. Tapi jangan salah guys, kalau kalian pakai Ryzen 5 5600 itu sudah support PCI Express 4.0. Beda dengan Ryzen 5 5500 atau 5600G yang masih support PCI Express 3.0. Kalau kalian pasangin di motherboard macam X570 ini misalnya, itu nggak bakalan bisa jalan di PCI Express 4.0 untuk slot VGA dan slot M.2 NVMe-nya ya. Oke, jadi langsung aja kita cus ke gaming testnya. Oh ya, buat kalian yang bertanya kalau misalnya pakai PCI Express Riser seperti ini apakah menurunkan performa? Jawabannya adalah enggak ya guys. Apalagi kalau kalian memakai PCI Express Riser yang sudah support 4.0 seperti misalnya bawaan dari casing Tecware Nexus Air Pro yang satu ini. Untuk setting Pro sih saya nggak utak-atik ya, jalan standar. Paling cuman enable XMP supaya RAM bisa jalan di 3200 MHz sesuai ratingnya. Pertama-tama kita ban CPU dulu di CPU Z ini. Hasil skornya bisa kalian lihat. Prosi ini performa multithread-nya cukup tinggi. Kemudian saya juga jalankan Cinebench R20 untuk tolak ukur performa renderingnya. Di sini Ryzen 5 5600 saya mendapatkan skor 4314 poin. Lanjut, kita akan membandingkan kedua VGA card di benchmark Synthetic 3D Mark Time Spy. Hasilnya sudah pasti CPU skor sama ya. Selisih sedikit ini cuma marginal error. Sedangkan grafis skornya jelas RX 6600 XT mendapatkan skor yang jauh lebih tinggi. Benchmark sintetik kedua di Unigine Heaven yang memang murni untuk mengukur performa GPU. Di sini RX 6600 XT ninggalin jauh skor dan FPS RX 5600 XT guys. Dan soal konsumsi daya saat menjalankan Unigine Heaven benchmark ini saya cek di power meter beda tarikan daya antara keduanya cuma kisaran 10 watt guys. Keduanya ini jalan standar sesuai pabrikan brand masing-masing ya. Sudah pre-overclock sedikit, jadi saya nggak mengubah apapun. Oke, sekarang kita masuk ke game test pertama, Assassin's Creed Valhalla. Resolusi saya pakai Full HD, setting grafisnya mentok ultra high. Di sini kedua VGA masuk kategori playable dan terlihat jelas perbedaan FPS antara kedua VGA. Di PCIe 4, performa RX 6600 XT bisa jadi all out dan jauh di atas RX 5600 XT dengan beda kisaran 30%-an. Lanjut ke game FPS yang berat, Crysis Remastered. Resolusi Full HD dan preset grafisnya mentok di Can It Run Crysis. Di sini RX 5600 XT kelihatan kewalahan menjalankan game dengan setting mentok. Walaupun masih lancar dan minim FPS drop, tapi tetap aja kalau main game FPS dengan FPS 30-an gini bisa bikin kita emosi guys. Sedangkan RX 6600 XT masih bisa jalan di FPS yang lebih layak dengan beda yang nggak terlalu banyak sih. Selanjutnya kita tes di racing game Forza Horizon 5 dengan resolusi yang masih sama dan setting grafis sama-sama mentok, ekstrim.
Kedua VGA bisa dibilang cukup playable di sini. Walaupun pemakaian VRAM keduanya mentok, 8GB di RX 6600 XT dan 6GB di RX 5600 XT terpakai semua, sampai mengambil jatah RAM MOBO. Jauh FPS RX 5600 XT. Termasuk hasil skor benchmark yang beda kisaran 40%-an. Lanjut ke game AAA lainnya, Horizon Zero Dawn. Memakai resolusi yang sama, Full HD, dan preset grafis Ultimate Quality. Walaupun sering ada stuttering ringan di berbagai scene, tapi kedua VGA masih bisa dibilang playable, apalagi untuk RX 6600 XT. Apalagi untuk RX 6600 XT yang diuntungkan dengan RAM yang sedikit lebih besar. Beda FPS-nya nggak sejauh di Forza Horizon tadi, tapi ya masih cukup jauh sih. Ternyata improvement satu generasi Radeon RX series kali ini bener-bener kelihatan banget ya. Terakhir sebagai penutup, saya tes di game The Last of Us Part 1. Resolusinya Full HD, setting grafisnya Ultra. Di sini terjadi keanehan guys. Entah kenapa tapi FPS yang didapat kedua VGA ini bedanya tipis. Malah di beberapa scene kadang bisa lebih tinggi RX 5600 XT. Padahal semua settingan sudah saya buat sama ya. Sama seperti game tes sebelum-sebelumnya. Apa mungkin game ini punya algoritma adaptive quality / performance? Walaupun begitu, cuman di sini aja RX 5600 XT bisa mengimbangi RX 6600 XT. Di game-game lainnya, RX 6600 XT menang telak dengan konsumsi daya yang 11-12. Oke lah, jadi sekian aja perbandingan kedua VGA mid-level dari AMD Radeon ini. Semoga bisa memberi pencerahan buat kalian dan makasih udah nonton.